Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Apriliana dari Prodi Ilmu Kelautan. Nah, hari ini saya akan menampilkan video penjelasan mengenai mikrobiologi industri. Selamat menyaksikan. Mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam skala besar dan biasanya dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan bersifat komersial. Pemanfaatan mikroba dalam bidang industri antara lain produksi cuka, pembuatan alkohol, ragi roti, gasohol, produksi penisilin, produksi enzim, perubahan steroid, hingga pemanfaatan mikroba dalam bidang mikrobiologi dan perminyakan serta pertambangan. Adapun contoh mikroorganisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga, dan virus. Peran mikroorganisme dalam bidang farmasi yaitu mikroba dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan industri. Mikroba misalnya dapat digunakan untuk produksi bahan aktif seperti antibiotik, enzim, antiparasit, dan antioksidan. Pigmen dari mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat dan makanan. Nah, lalu ada peranan mikroorganisme dalam bidang industri. Dalam bidang industri makanan, mikroorganisme menjadi penting untuk dipelajari karena mikroorganisme ada yang dapat menyebabkan penyakit dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik atau fermentasi. Sehingga dengan mempelajari mikrobiologi, kita dapat membuat makanan yang stabil dan efisien untuk proses pengolahan. Peran mikroorganisme dalam bidang kesehatan yaitu senyawa bioaktif yang ditemukan di mikroorganisme endofit. Peran penting dalam bidang kesehatan sebagai antibiotik, antifungi, anti kanker, antioksidan, antivirus, antidiabetes, serta bahan imunosupresif. Kelebihan mikroorganisme sebagai sumber industri. Yang pertama, mikroorganisme tumbuh dengan cepat, di mana waktu 20-30 menit mikroorganisme sudah dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga, tidak mempengaruhi iklim dan mudah dikendalikan. Yang keempat, secara genetik, mikroba mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak. Yang kelima, mikroorganisme dapat tumbuh pada berbagai limbah yang memiliki nilai ekonomi rendah untuk diubah menjadi bahan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Yang keenam, dalam suatu reaksi memang mesti harus menggunakan mikroba. Mengapa? Karena mikroba tidak dapat digantikan oleh zat kimia. Adapun syarat mikroba sebagai bahan industri, yang pertama, mempunyai produktivitas yang tinggi. Yang kedua, berupa biakan murni yang telah diketahui sifat-sifatnya untuk menjaga agar biakan tetap murni dalam proses, maka kondisi lingkungan harus dijaga steril. Yang ketiga, unggul, yaitu pada kondisi fermentasi yang diberikan, mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dengan produksi yang tinggi. Yang keempat, stabil, yaitu tidak mudah mengalami perubahan atau mutasi akibat perubahan lingkungan. Yang kelima, tidak patogen, di mana bagi manusia maupun binatang jika digunakan mikroba, patogen harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping atau efek samping pada lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.